Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Raisuddin dari Lazizmu Jawa Timur Channel bersama PMU TV dalam acara Talkshow Ramadan Tangguh. Baik pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, khususnya di Jawa Timur, umumnya di seluruh Indonesia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita sudah berada di penghujung Ramadan. Insya Allah hari ini tanggal 30 Ramadan merupakan penghujung Ramadan. Insya Allah Muhammadiyah esok hari akan menggelar sholat Idul Fitri, dan bersama kita seperti biasa tamu spesial kita, tamu istimewa kita, Dr. Catur, Direktur Rumah Sakit Islam Aisyah Siti Fatimah Tulangan. Saya harus mengaparkan berulang-ulang jeneng itu, Dok. Namanya 3 orang, Dok. Baik. Assalamualaikum, Dok. Gimana kabarnya? Sehat luar biasa? Alhamdulillah sehat ya. Selalu. Ya, semakin sehat nih, insyaallah. Dan hari ini adalah puasa terakhir, Dok. Puasa terakhir. Dan besok kita akan berpisah dengan menyebut hari raya, tapi sesungguhnya kita harus bersedih, harus meninggalkan Ramadan, di mana selama 30 hari penuh kita mendapatkan berbagai maghfirah, berbagai macam cobaan yang kita dapat lalui dengan sabar dan ikhlas. Tentu dengan menjalani dengan berbagai tips kesehatan dari Dokter Catur yang sekian talkshow kita jalani, dan itu teman-teman sudah japri, itu banyak sekali manfaatnya katanya pencerahan dari Dokter Catur. Dan kita ketahui bersama, Dok, sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah tentang puasa 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ujung dari puasa Ramadan kita ini adalah orang-orang yang muttaqin atau bertakwa. Tema kita hari ini adalah muttaqin vs munafik. Baik, sangat kontroversial ini, Dok. Kenapa kita harus hadapan ini, Dok? Ya, karena itu memang dua hal yang sesungguhnya sangat berbeda, tapi bisa saja kelihatannya sama, gitu ya. Gitu. Jadi orang-orang samanya di mana, Dok? Orang-orang yang munafik itu kan memang menampakkan keislamannya, menampakkan kebaikannya. Di saat yang bersamaan itu menyembunyikan keburukannya, menyembunyikan ketidakislamannya. Baik. Sebentar, jangan dilanjutkan, Dok. Berarti saya butuh penjelasan dulu yang munafik dulu. Apa itu munafik, dijelaskan dulu, Dok. Iya. Baik dari sisi teologis ada istilah, atau mungkin secara medis barangkali bisa dijelaskan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Catur Priambodo MKes, anggota MPKU PBM Jawa Timur, Majelis Pembina Kesehatan Umum Jawa Timur, yang pada saat ini lagi diajak berbicara tentang talkshow munafik dan mutakin, tentu dalam konteks medis ya, dalam konteks kesehatan. Jadi para pemirsa Lazizmu Jawa Timur Channel bersama PWMU TV, memang ada perbedaan yang sangat mendasar terkait dengan kesehatan antara orang-orang yang munafik dan orang-orang yang mutakin itu. Secara sederhana, orang-orang munafik itu orang-orang yang sakit. Sakitnya secara gimana, Dok? Sederhana, orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang kesehatannya lemah, gitu ya. Kalau tadi bicara terkait dengan sebenarnya terminologi munafik itu apa sih? Munafik itu dalam bahasa sederhananya itu orang yang bermuka dua, gitu ya. Orang yang bermuka dua itu pada satu kondisi itu menunjukkan itu tadi, menunjukkan bahwa sangat alim dan seterusnya itu, tetapi sesungguhnya di sisi lain sesungguhnya dia itu sangat tidak alim, gitu ya. Berlawanan. Nah, maka terus kemudian kan ada ciri-ciri dari orang-orang yang munafik dijelaskan tuh ya. Baik, yang ayatul itu, Dok, ya. Nah, ayatul munafikun salasun, idza dzakara kadzab, idza wa'ada akhlafa, idza tumina qana. Baik. Ada 3 ciri itu yang ternyata Ustaz Rois, 3 ciri itu efeknya nggak sehat sama sekali. Dari sisi kesehatan ada efeknya. Luar biasa itu. Maka kalau kita berada pada kondisi pilihan dua itu ya, mutakin sama munafik, dari sisi medis jadilah orang-orang yang mutakin, jangan jadi orang yang munafik. Orang yang munafik itu nggak sehat. Orang munafik itu sakit. Nah, kita mungkin bisa kupas masing-masing ciri ya, dari 3 orang tadi itu.
Orang munafik itu kalau ngomong selalu ingkar gitu ya, selalu berdusta. Baik. Gitu ya. Ngerti omongnya A, Nah, faktanya B gitu kan apa gitu ya, isok berbeda-beda ininya ya. Jadi banyak aspek terkait dengan bagaimana orang-orang munafik itu punya ciri-ciri tertentu gitu baik. ya. Baik. Jika berbicara dia bohong itu tadi, dusta. Terus kalau janji tidak dia ditepati. ingkar. Ya, kalau kemudian dia dipercaya itu dia khianat. Dia. Nah, 3 ciri ini sesungguhnya merujuknya kepada 2 hal besar. Apa 2 hal besar itu adalah tidak jujur dan bohong. Menurut Ustaz Faiz, tidak jujur dan bohong itu sama enggak? Sekilas sama. Sekilas sama, tapi sesungguhnya tidak sama meskipun saya penjelasannya belum detail, Dok. Gitu ya. Butuh penjelasan, Dok. Jadi kalau dalam terminologi psikologi gitu ya, antara tidak jujur dan bohong itu berbeda. Walaupun efeknya itu sama-sama jelek dan 2 hal itu menjadi cirinya orang-orang munafik gitu ya. Kalau tidak jujur itu pasif. Orangnya pasif. Jadi tidak jujur itu gini, Ustaz. Misalkan pada saat kita di jalan gitu ya, ketemu sama orang, ditanya, "Wih, jalan Kertomenanggal itu mana?" gitu misalkan ya. Baik. Sementara kita sesungguhnya tahu. Tapi kalau, ini kalau saya jawab, saya nanti jadi menerangkan, jadi panjang ini nanti harus gini. Nanti ditanya lagi, loh itu di sana nanti naik apa, bla bla dan seterusnya. Maka kemudian pada saat itu kita menjawab tidak tahu, itu berarti tidak jujur. Tidak jujur itu pasif gitu ya. Begitu ada apa dia baru defense, enggak gitu ya. Itu pasif. Tapi kalau berbohong itu aktif. Berbohong itu aktif, diam-diam gitu cerita sesuatu yang enggak terjadi. Jadi dia yang memang sengaja cerita. Saya tadi gini. Ya. Misalkan kumpulannya itu lagi ngomongkan tentang TV digital ya. TV digital itu gini. Oh iya, TV digital di rumah gitu. Saya itu anu. Padahal nggak punya TV digital, gitu ya. Ya kemeroh terus memang akhirnya menceritakan sesuatu yang sesungguhnya tidak dia alami, tidak terjadi. Itu berbohong. Jadi terminologi secara psikologi itu kalau tidak jujur itu pasif, kalau bohong itu aktif. Saya baru dong ini. Tetapi efek dari keduanya sama jeleknya. Itu ya. Baik. Nah, maka terus kemudian dari sisi medis ya barangkali Ustaz Rois, apa yang menjadi konsekuensi dari orang-orang munafik itu? Sejak awal tadi saya mengatakan bahwa orang munafik itu nggak sehat. Ya. Kita coba buka penelitian-penelitian ya yang sudah dijurnalkan itu, Bapak Ibu pemirsa Lazismu Jawa Timur Channel dan PWMU TV bisa mengakses penelitian yang dilakukan oleh Profesor Anita Kelly di Notre Dame University Amerika. Ya. Prof Anita Kelly ini melakukan penelitian terhadap orang-orang yang tadi itu yang masuk kategori tidak jujur. Tentu mereka tidak menyebut munafik ya. Tapi ini penelitiannya tentang tiga ciri itu yang mungkin kalau diringkas itu lebih ke arah itu tadi tidak jujur dan berbohong itu. Kemudian dilakukan penelitian terhadap orang-orang yang tidak berbohong dan orang-orang yang berbohong. Jadi penelitian ini para pemirsa Lazismu Jawa Timur Channel bersama PWMU TV ada 110 objek penelitian, usianya antara 18 sampai 71 tahun ya. Ini untuk range sedemikian ini supaya mewakili semua generasi. Kemudian dilakukan penelitian diikuti secara terus-menerus selama 10 minggu. 10 minggu itu. 10 minggu. Jadi 50 orang dari 110 orang itu berarti 55 orang atau 50%-nya itu diinstruksikan untuk jangan sekali-kali berbohong. Jangan bohong ya. Jangan bohong. Pastinya dia. Pokoknya jangan bohong. Sudah alasan apapun jangan berbohong. Sementara yang 50% sisanya, 55 orang lainnya itu jangan dibiarkan jujur tanpa instruksi. Oh begitu ya. Dibiarkan tanpa instruksi. Terserah karena itu nanti itu menjadi bagian dari yang diukur. Yang 55 diberitahu pokoknya tidak boleh berbohong. Yang 55 dibiarkan hidup seperti biasanya, diteliti kemudian. Penelitiannya menarik ini. Nanti kita bisa jadikan ini tolok ukur masing-masing ya. Masing-masing kita. Hasil penelitian ini apa? Hasilnya menyatakan bahwa seseorang itu selama sepekan, jadi 7 hari itu minimal berbohongnya itu 11 kali.
Duh, begitu ya? Jadi selama 1 pekan itu orang-orang dari hasil penelitian ini itu berbohongnya 11 kali. Coba kita korelasikan dengan kehidupan kita barangkali. Gimana ya, Bu? Nah, apakah kita ini masuk kategori di bawah 11 itu atau di atas 11? Maka terus kemudian ini kita menjadi bagian dari salah satu cirinya orang munafik atau tidak. Gitu ya. Dan kebohongan itu seringkali juga tidak kita rasakan. Kita tidak pahami bahwa itu ternyata sebenarnya berbohong gitu ya. Menyenangkan hati orang lain yang ternyata itu bukan menjadi bagian sebuah kejadian yang real. Itu juga menjadi bagian dari kebohongan itu sendiri gitu ya. Bahkan di penelitian itu mengatakan kebohongan untuk kebaikan itu resikonya sama. Betul. Resikonya sama. Jadi, gitu ya, Dok ya. Yo, tentu kita tidak bisa merujuk pada saat seseorang dijamah Rasulullah, ditanya Rasulullah di mana terus berbohong. Betul. Tentu konteksnya akan sangat berbeda ya. Tapi yang di sini itu yang disebut kebohongan yang untuk kebaikan itu seperti tadi itu. Misalkan seseorang itu ya nilainya jelek misalkan ya, tapi dia omong ini nilai saya jelek apa enggak ini? Oh baik kok gitu. Itu kebohongan yang paling mudah itu ditakoni bojo. Ya. Ayu tagak. Kan kita mesti ngomong ayu dong. Loh, ya, meskipun bisa. belum macam misalnya kan kita mau menghargai pasangan. Ya. Ya bisa saja kita menyatakan cantik karena cantik itu kan relatif gitu ya. Ada kata lain, cantik itu relatif, kalau jelek itu absolut gitu. Enggak lah, kita tidak pada konteks pada itu. saat belum make up, wes ayo kok dorong kan kita mau menyenangkan hati kita cepat keluar kemudian gitu. Wes ayo ngene ndak budak kan gitu. Jadi memang kebohongan ini itu tanda kutip ya pada penelitian ini menjadi sesuatu yang lumrah gitu ya. Artinya kalau sepekan itu hasil penemuan penelitian ini 11 kali, berarti kan 1 hari minimal 1 kali berbohong itu seseorang. Kalau seminggu kan berarti? Lah ya, berarti kan ada 1 hari yang 2, ada itu hasilnya itu kemudian 11 itu. Jadi ini menjadi menarik, bisa saja menjadi bagian dari tolak ukur kita. Apakah kebohongan kita itu dalam 1 pekan itu di bawah penelitian itu atau di atasnya? Di atas itu, baik. Tentu kita akan sangat prihatin kalau ternyata di atasnya ya. Itu waduh luar biasa itu. Kalau di atas itu berarti bohong segojangan, Dok. Dalam keseharian gitu ya. Nah, baik. yang kemudian menjadi efek sampingnya dari kebohongan ini yang luar biasa. Oke, efek sampingnya, Dok, kira-kira? Jadi karena penelitian itu memang meneliti apa yang kemudian timbul pada orang-orang yang berbohong itu, penelitiannya membuktikan gini, orang-orang yang tidak berbohong, jadi orang-orang yang 55 orang itu yang tidak berbohong itu memiliki kesehatan mental 4 kali lebih baik dan kemudian kesehatan fisiknya 3 kali lebih baik. Sehat mentalnya 4 kali? 4 kali lebih baik, kesehatan fisiknya 3 kali lebih baik. Mungkin akan timbul pertanyaan sebelum ditanya Ustadz Rais ya. Tak kejar, Dok. Akan timbul pertanyaan, lu gimana cara ngukurnya bisa 4 kali lipat kualitasnya, bisa 3 kali lipat ya. Perlu dijelaskan, Dok. Itu memang ada indikator-indikator penilaiannya. Jadi ada misalkan yang ringan, sedang, berat gitu ya. Baik sekali dan seterusnya. Itu ada kriterianya masing-masing dan karena penelitian ini itu sifatnya kan sesungguhnya awalnya kualitatif. Maka hasil penelitian harus bisa dikuantitatifkan, harus bisa dalam bentuk perkalian itu. Betul, oh ya. Nah, dengan indikator-indikator yang ada, akhirnya bisa dikatakan, dijustifikasi bahwa orang-orang yang tidak berbohong, artinya orang-orang yang jujur itu kesehatan mentalnya bisa 4 kali lebih baik dibanding mereka yang berbohong, yang tidak jujur itu. Sementara dari sisi kesehatan fisik, itu di dunia medis itu dikenal sebagai apa yang disebut dengan 5YRS, 5 years rate survival. 5 year tahun rate survival. Kemampuan orang untuk bertahan 5 tahun ke depan. Nah, 5 tahun ke depan ini itu bisa diikuti, Ustadz Rais. Jadi orang dengan kondisi tertentu 1 tahun ke depan akan terjadi apa? Itu bisa diprediksi secara medis. Baik. Misal, seseorang dengan tensi darah 200 per 110 gitu ya. Betul, ya. Kadar kolesterolnya 350. Kadar asam uratnya 9, sekian. Betul. Gitu ya. Gula darahnya itu tadi 350 gitu ya, misalkan ya. Apes bener orang ini ya, kadar gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, hipertensi juga. Nah, sekompleks itu nanti 1 tahun ke depan bisa diprediksi. Kalau tensinya nggak terkontrol, gula darahnya tetap tinggi, asam uratnya tetap tinggi,
maka akan terjadi A. Nah, misalkan nanti ginjalnya akan bermasalah, Oh, gitu iya, ya. betul. Nanti 1 tahun ke depan akan terjadi livernya bermasalah, ya gitu. Baik, Itu baik. secara medis dengan keilmuan yang ada itu bisa diprediksi. Predik medis ya. Bukan istilahnya. kemudian mendahului takdirnya Betul, Allah, ya, itu bukan. ya. Kita diberi otak memang Betul. untuk salah Saya satunya sepakat, saya untuk sepakat itu. menjabarkan Ya. apa-apa yang memang menjadi ketentuan Karena itu Allah terukur, itu. Dok. Karena Betul. itu terukur, bukan Nah, akhirnya ketahuan kalau orang-orang yang dengan usia tertentu, dengan kondisi tertentu akan terjadi ini. Nah, pada konteks orang-orang yang jujur ini, itu kesehatan fisiknya sangat bagus. Baik. Jadi kalau toh mereka punya penyakit apa gitu ya, dengan kejujuran yang ada itu penyakitnya berangsur-angsur membaik. Baik. Jadi kemampuan untuk hidup 5 tahun ke depannya itu menjadi baik dengan hal Baik. itu. Nah, Baik, itu salah baik, satu baik, salah baik. satu hasil dari penelitian yang dilakukan Baik, itu. wah luar biasa, Dok. Masih ada lagi, Dok? Cukup ya? Kalau cukup langsung saya kejar lagi, Dok. Kalau sudah cukup, Dok, saya potong di sini dulu ya, Ya, Dok ya. ya, Baik. oke. Agar kita nanti ke fokus pada topik kita pada hari ini. Berikutnya jika kita tadi sudah membahas tentang munafik, kemudian kita membahas dengan tujuan akhir dari puasa Ramadan adalah muttaqin. Jadi mungkin secara medis kita punya target medis, secara medis muttaqin itu kayak mana, kemudian secara syariat mungkin dokter bisa melengkapi ya mungkin. Sehingga di komplit ini ya. Baik, di penghujung Ramadan nanti kita benar-benar punya pengetahuan yang cukup sehingga Ramadan bertahun berikutnya insya Allah jika Allah memberikan umur yang panjang, amin, insya Allah kita bisa menunaikan ibadah puasa dengan persiapan secara medis kesehatan yang lebih maksimal. Betul. Sehingga kualitas puasanya bisa lebih maksimal pula. Baik, mutakin, Dok. Iya. Jadi pernah kami diskusikan kan, pernah kami sampaikan bahwa orang-orang yang bertakwa, orang-orang mutakin itu adalah orang-orang yang sehat. Baik. Dan memang akan Allah sehatkan itu orang-orang yang mutakin itu. Baik, Dok. Nah, kita bisa merujuk bagaimana ciri orang-orang mutakin itu. Tadi kan di hadis Bukhari tadi dikatakan bahwa ciri-cirinya orang munafik seperti itu. Betul. Dan ternyata efek samping efeknya jelek sekali orang-orang munafik. Nah, tentu kita juga akan merujuk pada tataran-tataran teologis itu. Baik. Apa ciri-cirinya orang mutakin itu? Seperti yang tertera di Ali Imran 134 itu ya, alladzina yunfikuna fis sarai wad dara wal kadhaminal khaid wal afina 'anil nas. Baik. Ada 3 ciri dari orang-orang yang mutakin itu. Satu, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit. Ya, termasuk bersedekah di situ, termasuk berzakat di situ ya. Terus kemudian orang-orang yang mampu menahan amarah. Dan yang ketiga, orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Baik. Nah, di sini ini poin dari ketiga aspek ini itu kalau mau dikerucutkan itu sesungguhnya sebagai tanda bagian dari orang yang sabar itu. Baik. Sabar, maka kemudian jadi istiqomah. Sabar, maka kemudian mampu menahan amarah. Baik. Karena sabar, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Baik. Nah, tentu kalau bicara terkait dengan konteks ini kesabaran, memang orang sabar itu sehat. Nah, itu pertanyaannya. Dalam konteks ini tentu harus ada kaitan dengan penelitian-penelitian tadi. Kalau tadi orang-orang yang tidak jujur itu ada penelitiannya, apakah orang yang sabar juga ada penelitiannya? Ada penelitiannya, Dok. Gitu ya. Ada penelitiannya orang-orang sabar. Baik, Dok, langsung dieksplor, Dok. Karena itu merupakan bagian dari bagaimana membuktikan kebenaran hakiki yang ada di Quran hadis dengan kemudian kebenaran-kebenaran yang melengkapinya dengan tataran medis melalui penelitian-penelitian. Kebetulan tempo hari juga saya sempat mendengarkan ceramah dari salah satu ustadz bahwa seluruh risalah Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu terkonfirmasi atau terjawab secara medis dan ilmiah. Betul. Nah, itu sesuai dengan pernyataan dokter tadi. Iya. Saya sering mengibaratkan gini, Ustaz Rais. Jadi ya ibaratnya gunung gitu ya. Baik. Gunung gini. Di sini dalam tataran teologisnya, di sini tataran medisnya. Karena saya bergerak di bidang medis ya, itu seperti gunung gini. Baik. Puncaknya ini adalah tataran-tataran teologis tadi, kebenaran-kebenaran hakiki yang ada di Quran dan hadis itu. Masya Allah. Nah, ini puncaknya di situ. Nah, terus bagaimana mensinkronkan seperti yang Ustadz sampaikan tadi, mensinkronkan yang dari sisi sini ini medisnya ini ke sini. Melalui penelitian-penelitian itu. Masya Allah. Kalau penelitian itu membuktikan bahwa terus kemudian terkait dengan
kebenaran di Al-Quran hadis itu, ya sudah dia langsung naik ketemu di atas. Iya, betul. Ya. Seandainya ada hal-hal yang ada di Quran hadis yang belum terbukti, Belum terjawab secara medis ilmiah atau penelitian, ilmiah itu tadi, ya kan. Baik. Nah gitu. Pasti nanti akan nyampe sama-sama di puncaknya itu. Nah, kebenaran ini sudah nyampe di puncaknya. Kita ini yang kemudian merangkak naik untuk menemukan kebenaran hakiki itu tadi. Baik. Termasuk kaitannya dengan kesabaran ini. Baik. Dan mutakin tadi, Dok, ya. Betul. Jadi ciri orang-orang mutakin itu kalau mau di 3 breakdown tadi itu disatukan menjadi satu, itu nanti ujungnya adalah kesabaran seseorang. Oh iya. Dan kemudian dilakukanlah penelitian terkait dengan kesabaran ini oleh Dr. Robert Elliott yang ditulis di Journal of American College of Cardiology. Ini meneliti tentang sabar itu. Jadi penelitian tentang sabar dalam konteks ini itu kalau di ciri dari yang tadi itu lebih ke arah mampu menahan amarah. Itu walaupun sesungguhnya 3 ciri itu terkorelasikan dengan sabar ini. Baik. Lalu menariknya apa penelitian kesabaran itu? Nah, penelitian kesabaran itu menghasilkan kesimpulan bahwa orang-orang yang sabar itu, 1, menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke. Kedua, menurunkan resiko darah tinggi. Ketiga, menghilangkan sakit kepala. Keempat, menghilangkan gangguan pencernaan. Ayo kita coba kupas satu persatu. Baik, Dok, ini kok sangat medis sekali, Bu, hasilnya. Iya, betul. Maka sabar yang dalam tataran teologis itu selalu gitu ya. Maka innallaha ma'as-sabirin dan seterusnya itu memang terus kemudian ternyata ada hikmah yang luar biasa terkait dengan kesabaran itu. Tentu dalam konteks ini kesehatan. Yang pertama, menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke. Penyakit jantung itu pada konteks ini itu yang paling sering terjadi itu serangan jantung. Baik. Bagaimana kemudian serangan jantung itu muncul pada saat orang-orang itu tidak sabar. Bagaimana serangan jantung itu muncul pada saat seseorang itu berlebihan dengan kemarahannya, berlebihan dengan rasa gembiranya, berlebihan dengan kesedihannya. Itu memunculkan potensi serangan jantung. Maka dengan tingkat kesabaran yang bagus, seseorang yang mampu menahan dirinya dalam kesabaran itu, ya wajar kalau kemudian resiko penyakit jantungnya akan turun, bahkan mungkin tidak ada resiko itu. Karena setiap aktivitas dia selalu ada kontrolnya sabar. Nah, itu dengan sabar kesabaran itu kan rem kalau diibaratkan sebuah kendaraan ya. Akhirnya kan menjadi terkontrol itu. Mau gini, enggak, mau gini, enggak, kaitan dengan kemarahan tadi itu. Baik. Kemudian mampu menurunkan resiko stroke. Nah, seseorang yang sabar itu kan berseberangan dengan marah tadi. Kalau marah tadi itu tubuh akan merilis hormon tertentu yang kemudian meningkatkan tekanan darah tinggi, yang tekanan darah tingginya itu diteruskan ke otak yang kemudian berpotensi menimbulkan pecahnya pembuluh darah, maka terjadi stroke. Wajar kalau terus kemudian sabar itu menyebabkan seseorang jauh dari kemarahan. Karena tidak marah, maka tidak ada hormon yang kemudian dirilis untuk kemudian berefek meningkatkan tekanan darah secara mendadak, nggak ada. Karena tidak ada resiko itu, resiko untuk pecahnya pembuluh darah di otak ya juga turun dan bahkan tidak ada. Maka wajar kalau orang-orang yang sabar itu kemudian menjadi resiko serangan jantung dan resiko stroke-nya akan turun. Minim begitu, Dok, ya. Bahkan mungkin dihilangkan oleh Allah. Baik, Masya Allah. Kalau mau dikaitkan lagi dengan yang innallaha ma'as-sabirin, dipegang terus kan oleh Allah, itu dijaga terus, dihindarkan dari serangan jantung, dihindarkan dari serangan stroke itu. Saya jadi penasaran, Dok, apakah dokter Elliott, Robert Elliott ini jangan-jangan sudah membaca ayat innallaha ma'as-sabirin, Dok? Banyak, Ustaz Rais, banyak yang walaupun tidak membaca ayat-ayat yang ada di Al-Quran itu kebenaran-kebenaran hakiki tadi itu kemudian berdasarkan logikanya. Jadi orang-orang seperti ini kan main logikanya luar biasa itu ya. Betul, orang tidak ada yang kemudian sesuatu yang dogmatis diterima oleh dia, tidak ada. Sebelum ada riset menemukan. Maka terus kemudian akan bermain di logika itu. Nah, kemudian dengan logika-logika yang ada, ini sebagian besar itu jadi mu'alaf. Kalau mereka itu orang-orang non-muslim akan jadi mu'alaf. Nah, maka terus kemudian
hasil-hasil dari penelitian-penelitian itu bisa merubah seseorang menjadi kemudian lebih pengen tahu Islam itu seperti apa, dan kalau sudah mempelajari ya sudah akan banyak kebenaran yang muncul di sana, akhirnya jadi mu'alaf. Itulah fenomena terjadi para ilmuwan yang di ujung hayatnya mereka mu'alaf karena menemukan suatu kebenaran hakiki yang di sana sesuai dengan apa yang dipelajarinya itu sesuai. Baik. Iya. Baik, luar biasa. Setelah tadi menghindari atau menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke, ya ini juga mampu menurunkan resiko darah tinggi. Darah tinggi, Dok, ya. Jelas kan ya, resiko darah tinggi. Darah tinggi itu kan sering dianalogikan dengan orang yang darah tinggi itu kan orang yang ngamuan, itu bludruk ini, itu hipertensi, ini darah tinggi. Orang yang marah kemudian dijuluki orang-orang yang ini ke darah tinggi, padahal belum tentu, karena tensinya ya belum tentu tinggi kan. Tapi dengan kejadian-kejadian yang ada di seputaran kita, orang-orang yang hipertensi itu memang punya kecenderungan orang-orang yang gampang marah memang. Kenapa kok bisa seperti itu? Wajar. Karena apa? Karena tekanan darah yang ada di jantung itu diteruskan ke otak. Jadi otak itu denyut, aliran darahnya itu terasa betul. Jadi pusingnya orang-orang nggak nyamannya di kepala orang-orang dengan hipertensi itu berdetak sesuai dengan denyut jantung. Jadi nyerinya itu nyut periodik seperti itu dan sangat tidak nyaman kan. Nah maka dengan kesabaran yang tinggi, dengan rasa sabar itu, tekanan darah yang meningkat dengan cepat tadi tidak terjadi. Tekanan darah yang taruhlah orang itu hipertensi, itu ya tetap dalam tataran normalnya dia. Normalnya dia, bukan normalnya orang lain. Maka tidak ada lonjakan yang menyebabkan dia kemudian mengalami gangguan di kepalanya itu. Baik, itu. Darah yang pertama jantung, mengurangi resiko jantung dan stroke. Yang kedua darah tinggi, yang ketiga, Dok. Yang ketiga itu menghilangkan sakit kepala. Sakit kepala ini banyak jenisnya ya. Ada, ya taruhlah orang pusing itu juga sakit kepala. Pusing itu bisa berdenyut tadi itu. Migren, geliang, vertigo atau migren itu juga sakit kepala juga, dikategorikan sakit kepala. Nah, penelitian ini membuktikan bahwa dengan sabar itu gangguan-gangguan di kepala, sakit kepalanya itu hilang. Mekanismenya tentu berbeda-beda. Pada saat kemudian ini kaitan dengan yang pusing akibat stroke misalkan ya, pusing serangan pada saat serangan stroke itu ya tentu dengan mekanisme yang tadi. Terus kemudian kalau yang akibat gangguan-gangguan psikosomatis yang kemudian muncul pusing itu, dengan kesabaran itu gangguan itu akan otomatis akan turun. Sudah. Ya, jadi pembuktiannya memang dengan berbagai macam kriteria, berbagai macam jalan, berbagai macam jalur yang penelitian ini membuktikan bahwa hilang sakit kepalanya itu akan dihilangkan dengan rasa sabar itu. Baik. Nah, yang terakhir ini yang memang sangat dominan, yaitu menghilangkan gangguan pencernaan. Itu yang gangguan pencernaan itu yang paling sering dialami oleh orang pada umumnya itu adalah sakit mah, atau orang menyebut asam lambung tinggi, atau penyakit lambung lah orang menyebut seperti itu. 80% penderita sakit mah itu dikarenakan memang akibat dari stresnya seseorang. Apa buktinya kalau orang stres itu kok langsung gangguan di lambung? Bapak Ibu pemirsa Lazizmu Jawa Timur Channel bersama PWMU TV. Kalau seseorang, ini contoh ringan saja ya, seseorang yang baik-baik saja, nyantai-nyantai saja, kemudian dapat kabar bahwa orang tuanya masuk rumah sakit, dapat kabar bahwa orang tuanya dibawa ke IGD, kemudian masuk ke ICU misalkan ya, yang mendengarkan ini, begitu dengar berita itu, apa yang kemudian terjadi pertama kali? Perutnya mules. Langsung terasa. Dan itu gak doyan makan, Dok. Nah, terus kemudian akhirnya tidak mau makan itu ya. Tidak mau makan. Itu korelasi yang terjadi, betapa langsungnya orang-orang yang terpapar dengan stres itu kemudian efek yang timbul di perut. Dalam hal ini saluran pencernaan tentu ya. Maka orang-orang yang sabar itu menerima berita itu kemudian sabar menerimanya. Oh iya sudah, ini menjadi bagian dari takdir Allah. Ya maka terus kemudian dihindarkan dari gangguan-gangguan saluran pencernaan yang 80%-nya itu karena stres itu tadi. Maka wajar kalau terjadi menurun bahkan menghilang gitu ya. Baik. Ya itu. Baik, Dok.
Luar biasa penjelasannya, ternyata lagi-lagi kita mendapatkan sebuah temuan baru secara ilmiah. Ini menambahkan hasanah pemikiran bahwa seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan lewat Al-Qur'an, lewat hadis Rasulullah Muhammad itu rata-rata nyaris ditemukan oleh para ilmuwan melalui riset dan penelitian yang itu ternyata sangat bermanfaat sekali oleh kehidupan kita sebagai umat manusia pada umumnya. Sehingga kemudian mengapa kita harus banyak-banyak mempelajari Al-Quran, hidup kita harus berpola sesuai dengan Al-Quran yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik. Dan jangan lupa loh, Al-Quran mengatakan seperti itu 1400 lebih tahun yang lalu loh itu. Betul, iya dok. Sudah dikatakan seperti itu, kita-kita yang saat ini aja, ini yang kemudian harusnya mampu membuktikan semua kebenaran hakiki itu. Baik, gitu ya. baik. Kemudian ini dok, bahwa ujung dari output dari puasa kita adalah mutakin dok. Betul. Ini penegasan kita kira-kira bagaimana dok? Jadi ini bisa jadi tolok ukur, sekaligus tolok ukur atau indikator. Betul, ya. Indikator puasa kita ini berhasil enggak sih? Betul. Gitu ya. Tentu jadi dua sisi keberhasilan atau tidaknya puasa kita itu dari sisi medis, dari sisi teologis. Sekali lagi seperti itu. Medisnya kita tersehatkan dengan puasa itu, harus tersehatkan. Baik. Yang dulu sakit mah sembuh sakit mahnya, yang dulu sakit asma serangannya sudah sangat jarang, yang dulu sudah penyakit apapun itu menjadi baik dengan puasa. Itu berarti menunjukkan puasa kita berhasil. Baik. Sisi teologisnya ya kita menginjak pada ciri dari orang-orang mutakin di Ali Imran tadi itu. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di saat lapang maupun sempit. Sodakohnya apakah sudah meningkat? Harus terjadi peningkatan. Baik dok, ini mumpung infaknya harus meningkat. Ini mumpung soal ngomong sodakoh dan infak dok, kita ingatkan dok untuk berzakat dan menyalurkan infaknya di lazismu. Betul. Infaknya, sodakohnya, zakat malnya, termasuk zakat-zakat merupakan kewajiban-kewajiban lain, zakat profesi dan seterusnya itu salurkan melalui lazismu Jawa Timur yang tersebar, bisa di lazismu kabupaten kota masing-masing, bahkan ada yang lebih dekat lagi di lazismu di rumah sakit ada, di sekolah ada. Nah, itu kantor layanan istilahnya. Kantor layanan lazismu di masing-masing amal usaha Muhammadiyah. Silahkan. Baik. Ya. Karena pemirsa sekalian, lazismu adalah salah satu lembaga yang profesional, terpercaya dan transparan mengelola dana umat dari umat dan digunakan untuk umat, insya Allah berkah, begitu ya dok ya. Jadi harus ada ciri itu ya. Betul. Terus kemudian yang ciri kedua ya orang-orang yang semula itu gampang pemarah dengan Ramadan yang gitu dilewati ini ya ngamuan itu dengan Ramadan setelah kita berpuasa ini harusnya menjadi orang yang penyabar. Harusnya menjadi orang-orang yang tidak gampang marah gitu ya. Dan yang terakhir orang-orang yang dulunya pendendam, orang-orang yang barangkali suudzon kepada orang lain, itu dengan puasa Ramadan yang kita jalankan ini harusnya sudah menjadi bagian dari orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Faham, betul. Al insanu makhlul khata' wan nisyan, ya, bahwa manusia itu tempatnya salah, tempatnya khilaf. Maka dengan pemahaman itu, ya kalau disalahi orang lain, ya sudahlah maafkan, karena itu cirinya orang-orang yang mutakin itu. Kalau di Ramadan, setelah Ramadan ini kita punya ciri-ciri itu, insya Allah puasa kita menjadi bagian dari puasa-puasa yang sukses dalam menjalankannya. Dan memperoleh gelar orang-orang yang mutakin. Mendapatkan gelar orang-orang yang mutakin dengan ciri-ciri itu tadi. Amin, Masya Allah. Semoga puasa kita tahun ini adalah puasa terbaik yang pernah kita jalankan. Dan kemudian dengan puasa kita itu Allah memberi kita kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun, dan kemudian kita betul-betul keluar menjadi bagian dari orang-orang yang mutakin itu, dijaga kemutakinannya sampai 11 bulan berikutnya. Baik, itu yang diharapkan. Dan semoga kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Kita bisa talkshow lagi seperti ini, tentu dengan tema materi yang lain lebih meningkat lagi ya, insya Allah lebih menarik lagi, pencerahannya lebih mendalam lagi ya. Jadi tetaplah pemirsa Lazismu Jawa Timur Channel dan PWMU TV untuk selalu mengakses Lazismu Jawa Timur Channel dan PWMU TV ini, karena insya Allah akan banyak kebaikan di sana, banyak manfaat yang bisa kita peroleh gitu ya. Baik, jangan lupa like
dan subscribe dok. Iya, oke. Baik, mengingatkan ini dokter dapat salam ini dari saudara saya dari Pekanbaru. Wah, itu pencerahannya sangat bermanfaat sekali. Itu sering-sering minta dikirimin link itu. Alhamdulillah kalau bisa memberi manfaat ya. Baik, tadi sesuai disampaikan oleh penjelasan dari dokter Catur tadi luar biasa, dan kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Ramadan kita hari ini menjadikan kita orang-orang yang mutakin, dan Allah memberikan kesempatan kita umur yang panjang sehingga berjumpa dengan Ramadan yang akan datang dengan kualitas ibadah yang lebih baik, dengan kesiapan pengetahuan yang lebih matang lagi, sehingga dari tahun ke tahun kualitas ibadah kita, ketakwaan kita semakin meningkat. Tentu dikelak di ujung waktu kita menjadi orang mutakin yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dok atas segala perhatian, seluruh waktu dan kesempatan, sehingga obrolan santai yang bermanfaat ini terus dinanti oleh masyarakat Jawa Timur khususnya, dan seluruh masyarakat muslim dimanapun Anda berada. Baik, seperti biasa dok, dalam acara Ramadan Tangguh kita pekikan tagline kita, Ramadan Tangguh, Zakat Tumbuh, Indonesia Tangguh. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Muhammad Roisudin dari Lazizmu Jawa Timur Channel bersama Dr. Catur Priambodo. Mohon diri dan mohon pamit. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebulir benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama. Bersama